Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Putri Damayanti dari kelas 11 MI 3. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Skado Hilir. Saya akan mempresentasikan tentang bonus demografi dan permasalahan dinamika kependudukan. Nah, apa saja sih yang dibahas? Yang pertama ada permasalahan kependudukan. Jumlah penduduk besar, pertumbuhan penduduk yang cepat, persebaran penduduk tidak merata, kualitas penduduk rendah, komposisi penduduk sebagian besar berusia produktif. Yang kedua ada bonus demografi. Persyaratan terjadinya bonus demografi, peluang bonus demografi, dan tantangan bonus demografi. Permasalahan kependudukan. Permasalahan kependudukan adalah masalah kualitas dan kuantitas penduduk. Jumlah penduduk besar. Manfaat dapat mempertahankan keutuhan negara lain. Ancaman yang berasal dari negara lain sebagai sumber daya manusia dan penyediaan tenaga kerja untuk mengolah sumber daya alam. Masalah yang didapatkan: pemenuhan kebutuhan hidup yang tinggi atau banyak, lapangan kerja yang sedikit sehingga banyaknya pengangguran. Yang kedua, pertumbuhan penduduk yang cepat. Penanganan yang dilakukan adalah program KB, bertujuan menurunkan angka kelahiran agar pertambahan penduduk tidak melebihi kemampuan peningkatan produksi. Meningkatkan kesehatan ibu dan anak untuk mencapai keluarga sejahtera. Dampak laju pertumbuhan penduduk terhadap lingkungan hidup: makin berkurangnya lahan produktif dan alih fungsi lahan, makin berkurangnya luas hutan konservasi. Yang ketiga, persebaran penduduk tidak merata. Upaya yang dapat dilakukan: pada daerah yang jarang penduduk dan daerah pedesaan diciptakan lapangan pekerjaan, misalnya didirikan daerah perindustrian, pemerataan pembangunan di semua daerah. Yang keempat, kualitas penduduk rendah. Tingkat pendapatan penduduk. Rumus pendapatan per kapita yaitu PCI sama dengan GNP per P. Keterangan: PCI per capita income, GNP Gross National Product, P penduduk. Manfaat perhitungan PCI yaitu sebagai data dengan negara lain, sebagai perbandingan tingkat standar hidup suatu negara dengan negara lainnya, dan sebagai data untuk mengambil kebijakan di bidang ekonomi. Kemungkinan yang terjadi akibat PCI antara lain: jika GNP dari jumlah penduduk tetap naik, maka PCI akan turun. Jika GNP tetap, maka PCI akan berkurang. Jika GNP bertambah, maka PCI akan bertambah sesuai dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Hal yang dapat membuat rendahnya PCI antara lain: pendapatan negara masih rendah, jumlah penduduk yang besar dan pertambahan penduduk yang cukup tinggi. Tingkat teknologi penduduk masih rendah sehingga belum mampu mengolah SDA yang tersedia. Upaya yang dilakukan pemerintah guna meningkatkan PCI yaitu dengan meningkatkan pengolahan dan pengelolaan SDA yang ada. Yang kedua, meningkatkan kemampuan bidang ekonomi agar mampu mengolah sumber daya alam sendiri. Memperkecil pertambahan penduduk, memperbanyak hasil produksi baik pertanian, pertambangan, perindustrian, perdagangan maupun jasa. Memperluas lapangan pekerjaan guna mencegah banyak pengangguran. Tingkat pendidikan penduduk. Tingkat pendidikan berkaitan erat dengan kemampuan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Tingkat pendidikan yang tinggi memungkinkan penduduk dapat mengelola SDA dengan baik, sehingga kesejahteraan penduduk dapat segera diwujudkan. Nah, salah satu upaya meningkatkan tingkat pendidikan adalah pemerintah mewajibkan kepada penduduknya untuk wajib belajar 12 tahun. Yang kelima ada komposisi penduduk sebagian besar berusia produktif. Golongan produktif yaitu usia 15 sampai dengan 64 tahun. Kebutuhan penduduk usia produktif yaitu pendidikan, kesehatan, serta lapangan pekerjaan. Jumlah penduduk yang besar dalam suatu negara dengan kualitas yang rendah merupakan beban atau tanggungan bagi pemerintah. Salah satu cara meningkatkan
sumber daya manusia adalah meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja yang akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup. Bonus demografi. Yang pertama, persyaratan terjadinya bonus demografi itu proses transisi demografi karena penurunan fertilitas dan mortalitas dalam jangka panjang. Terjadinya perubahan struktur umur penduduk. Rasio ketergantungan menurun karena penurunan proporsi penduduk muda dan peningkatan proporsi penduduk usia kerja. Selanjutnya, peluang bonus demografi. Peningkatan usia produktif disertai meningkatnya pendapatan kelompok usia produktif. Pertumbuhan usia produktif yang menghasilkan kelas menengah dengan pendapatan yang meningkat memberikan kontribusi terhadap peningkatan produk domestik bruto atau PDB. Meningkatnya daya saing bangsa. Tumbuhnya kembangnya karya kreatif dan inovatif oleh pemuda sebagai kontribusi pembangunan negara. Pertumbuhan ekonomi jauh lebih baik sehingga Indonesia berpeluang menjadi negara maju. Tantangan bonus demografi, jika tidak mampu memanfaatkan peluang, Indonesia akan mengalami jebakan kelas menengah, yaitu stagnansi bahkan kemunduran dari kelas menengah menjadi kelas bawah karena menurunnya kualitas sumber daya manusia. Banyaknya penduduk dengan tingkat pendidikan rendah, pengangguran besar-besaran, produktivitas nasional menurun, penduduk usia muda tergerus oleh budaya asing. Adapun syarat bonus demografi, penduduk harus berserap dalam pasar kerja. Penduduk harus berkualitas meningkatkan tabungan di tingkat keluarga, meningkatnya perempuan yang masuk pasar kerja. Rekomendasi untuk pemanfaatan bonus demografi difokuskan pada peningkatan kualitas penduduk antara lain, menurunkan angka kelahiran sehingga penduduk usia kerja meningkat, investasi pendidikan dengan keterampilan kompetensi serta etos yang tinggi untuk penyerapan tenaga kerja, kecukupan pangan dan gizi, serta kesehatan reproduksi agar pekerja sehat dan produktif. Peningkatan peluang kerja bagi perempuan, kewajiban ekonomi yang kondusif untuk peningkatan lapangan kerja dan kredit mikro, good governance yang kondusif untuk investasi penciptaan lapangan kerja. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih.